Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-Nya yang luar biasa, dan tentunya menjadi motivasi kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, sehingga kita bisa berkumpul kembali berkaitan dengan pembelajaran kita di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairil Natiqina Biha. Maka dari itu, pada pertemuan malam hari ini ada mukaddimah yang harus ditanamkan pada diri kita, di antaranya adalah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalimat yang singkat, jelas, padat. Kalimatnya berbunyi, ma dhaqa amrun illa tasa'ah atau ittasa'ah. Ma dhaqa amrun illa tasa'ah. Kalimatnya singkat, jelas, padat, yang maknanya adalah tidaklah, dhaqa diambil dari kata dhaqa yadhiqu, yang artinya dhayiq, sempit, kesulitan, yang menyempit. Amrun, suatu perkara. Ya, tidaklah suatu perkara memiliki kesulitan yang menyempit illa tasa'ah, melainkan pada akhirnya akan datang yang namanya ittasa'a, kelapangan. Dhaqa. Lalu ada kata kerja, dua kata kerja. Yang pertama adalah dhaqa,
Yang kedua adalah ittasa'ah. Ya. Dhaqa masuk ke dalam fi'il yang artinya sempit. Dhayiq. Ya. Maka dari itu Al-Imam Syafi'i menerangkan tidaklah suatu kesulitan menyempit, melainkan pada akhirnya akan datang ke lapangan. Sebagaimana firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, inilah yang menjadi perhatian kepada kita. Kesulitan apapun yang kita hadapi, pasti Allah berikan kemudahan pada waktunya. Kapan itu waktunya? Ketika kita berdoa dan berikhtiar serta mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam mempelajari bahasa Arab. Setidaknya apa yang kita pelajari akan mendatangkan kelapangan pada diri kita, hati kita, terutama ketika hati menyempit. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ketika hati kita, kehidupan kita terasa sempit karena jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Belajar apapun, amalan apapun, ibadah apapun yang kita lakukan, jika jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi sempit. Dan setiap perkara yang membuat diri kita sempit, baik itu hati kita, jiwa kita, raga kita, pasti ada waktunya nanti akan dilapangkan jika kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha. Sampai halaman berapa kita? Ada yang masih ingat? Izin mengingatkan Ustadz yang ada PR halaman 90, kemarin saya diminta untuk mengingatkan dibahas Ustadz. Oh, thayyib. Ya, di halaman 90 ya. Bagian Ya, poin 5 dan 6. poin 5 dan poin 6. Thayyib. Ya, alhamdulillah ya, atas izin Allah ada yang mengingatkan, kami ucapkan terima kasih. Syukran jazilan wa barakallahu fiki kepada Ibu Erviani yang telah mengingatkan di pelajaran kita pada poin yang ke-5 dan 6 serta poin 7 ya di halaman 90. Ya. Berkaitan tentang apa? Tentang ad-dhamair. Ya, ad-dhamair. Bahwasanya domir ad-dhamairu ya terbagi menjadi dua ya yang baru kita pelajari. Yang pertama adalah munfasil. Yang kedua adalah muttasil. Ya. Jadi ada dua. Domir apa? Munfasil dan domir muttasil. Nah, hari ini kita belajar domir muttasil ya dengan perintah fil amkinatil khaliyati fil jumalil atiyati domiran muttasilan lil mukhatab.
ka, kum, ki, dan kunna. Ya, kita mulai dari raqam wahid. Bisa langsung dibaca bersama-sama ya ummahat. Wahid langsung jawaban ya. Wahid isnan salasa. Silakan di halaman 90. Apakah suara Ana terdengar ummahat? Naam, Dengar Ustaz. terdengar ya. Silakan boleh dibaca bagi yang aktif pada nomor yang pertama ya. Raqam wahid. Wahid isnan salasa. Zahaba Mm-mm. Abi Hah? Kok dahaba? Nah, yang nomor bagian 5, nomor poin 5. oh Aina itu ya. Aina Aina baitukum. Aina Mm-mm. baitukum Tukum. Ya, Ya uhwanu. ya Ya, ya ikhwan ikhwan ikhwan. Ya ikhwanu. Ya ikhwanu. Sahih. Aina baitukum ya ikhwanu. Sahih. Rakam isnan. Langsung ya, rakam isnan. Karena ini tugas ya. Wahid isnan salasa. Ada Ah, kitab ada buka. kita Ya Hamidu. ya Hamidun Ya, ahada kitabu ki kum ka apa kunna. ka Tabuka. K. Ahada kitabuka ya Hamidu. Hamidu. Ya, sahih. Rakam salasa. Wahid isnan salasa. Saatuku. Ki Jamila Jamilatu ya Laila. ya Laila Nah, saatuki atau saatuka? Satuki Saatuki. Saatuki. Jamilatun ya Laila. Ya, jam ya jam engkau ya wahai Laila jamilatun. Bagus ya. Jamilatun. Naam. Rakam arba'ah. Silakan. Man man abukunna. kunna Aku kunna. Ya ya akhwati. akhwati Oh, akhwati apa akhwatu? akhwatu Akhwatu. Ya, Ya akhwat. akhwatu. Nggak ada ya-nya ya di situ. Ya, kalau akhwati itu dibacanya tulisannya akhwati. Ya, akhwati. Ya, sahih. Ya akhwatu. Rakam hamsah. Masmuki ya Ya, sayyidi akhi. sayyidat Masmuka. Mas Masmuka. Mas Muka apa Mas Muki? Ya Sayyidati. Masmuka. Kalau di buku ini ya akhi Ustadz. Oh, beda ya. Ya akhi. Ya, nomor 5. Beda ya. Ya. Jadi kalau di buku yang putih, Mas Muka ya akhi. Iya. Kalau di buku yang kuning, Mas Muki ya Sayyidati. Ya, Iya. naam. Alhamdulillah. Berbeda ya. Berikutnya, rakam sita. Masmuka Masmuki. ya sayyidi Masmuki ya ukhti. Beda nih ya. beda lagi Kalau di buku putih, Mas Muki ya ukhti gitu ya.
Ya. Kalau di buku yang kuning, mas muka ya sayyidi. Sahih? Sahih. Ya, Sahih. sahih ya, sayyidi. Apa sih artinya sayyidi? Sayyidati? Tuhan ya. Hah? Apa? Sayyidah. Kan sering dengar kata Sayyidina Muhammad. Sayyidi. Nah, Sayyidina. Junjungan. junjungan ya. Kalau kepada Nabi ya. Kalau ini kan Sayyidi artinya tuan. Ya, Sayyidi artinya tuan. Berarti kalau Sayyidati untuk perempuan artinya Nyonya. 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 Artinya nyonya. Ya. Sayyidati. Sayyid. Naam. Ya. Rakam rakam sab'ah. Silakan. Ummuki Muka fil bayi. Fil baiti. fil Nah, baiti. ummuki apa ummuka? Muka. Umuki. Lihat dulu ya, ditujukan kepada laki-laki apa perempuan? Perempuan ummu. Muka fil baiti. Kan ummun perempuan, tapi kan ditujukannya bukan ibu. Apakah ibu kamu? Di rumah. Ya, apakah ibu kamu di rumah? Nah, kamu ini kembali kepada laki apa perempuan? Aki. Laki. Boleh dua-duanya. Ya bisa dua-duanya ya. Iya, kecuali ada kata ya. Ya, Sofia, berarti Sofia perempuan. Ummuki. Ya, Hamid, berarti ummuka. Muka. Kalau di sini nggak ada panggilannya kepada siapa, laki ataupun perempuan. Seperti itu. Ya. Jadi boleh dua-duanya, ummuka atau ummuki. Ya. Bisa. Bahkan ummukum juga boleh. Apakah ibu kalian ada di rumah? Oh iya. Atau ummukunna juga boleh. Ya, betul semuanya. Karena tidak ada panggilan kepada siapa. Ya, objeknya ditujukan kepada siapa. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Rakam akhir. Silakan. Ma'asma'ukum ya ihwanu. Ya Ma'asma'ukunna atau ma'asma'uki? Ma'asmukum. Ma'asma'ukum ya ikhwanu. Ya. Kenapa? Karena ikhwan jumlahnya banyak. Jama, taksir, dan dia untuk mudzakkar. Ya. Naam, alhamdulillah. Ini adalah domir mukhatab. Ya, mukhatab itu lawan bicara kita. Orang kedua. Ka, kum, ki, dan kunna. Ya. Selanjutnya adalah fil amakini khaliyati fi mayali dhamiran munasiban lil mutakallim. Nah, kalau sekarang letakkan di tempat yang kosong ini dengan domir yang cocok, yaitu domir mutakallim. Domir mutakallim adalah orang yang berbicara, orang pertama. Ya. Ada ana, ada nahnu. Ya. Nah, memang domir itu dalam sudut pandang mutakallim, ya, ada mukhatab, ada apalagi satu lagi namanya goib, orang ketiga. Ya, mereka. Ya. Mereka laki-laki, mereka perempuan, dia,
Huwa. Laki-laki, dia perempuan, iya, huwa. Ya. Nah, itu orang ketiga tuh, namanya goib. Nah, goib itu orang yang tak nampak. Ya. Jadi bukan berarti ilmu goib, bukan gitu ya. Ya, ilmu yang tidak nampak maknanya, ilmu goib. Yang kita nggak tahu, yang tidak terlihat. Tersirat. Ya, karena orang ketiga itu kan tidak terlihat, nggak ada orangnya di sini. Kita lagi ngobrol dengan orang pertama, orang kedua, orang ketiganya nggak ada. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ya pada raqam wahid. Silakan, kira-kira apa nih yang sahih? Ana Ana muslimun. muslimun. Ana muslimun. Karena mufrad ya, tunggal. Ini paling gampang ini. Ya, bisa dilihat dari tunggal, mufrad atau jamak. Mau laki-laki mau perempuan sama. Pakainya nahnu, pakainya ana. Raqam isnan. Nahnu muslimuna. Muslimuna. Sahih. Raqam thalatha. Ana muslimatun. Muslimatun. Ana muslimatun. Sahih. Ya. Berikutnya. Nahnu muslimatun. Muslimatun. Nahnu muslimatun. Ya, sahih. Raqam khamsah. Nahnu banatul mudiri. Ya. Nahnu banatul mudir. Apa banatul mudir? Anak perempuan. Anak-anak Perempuannya direktur. Iya. Anak perempuannya direktur. Anak perempuannya Pemimpin. mudir. Pimpinan. pimpinan. Ya. Berikutnya. Raqam sittah. Ana ibnu ibnul mudarrisi. Ana ibnul mudarris. Mudarrisi. Ya. Sahih. Berikutnya. Nahnu tulabun. Nahnu Sulab. tullabun. Sahih. Berikutnya. Ana maridatun. Ana maridotun. Sahih. Nah, bisa tahu laki-laki atau perempuan, domir ana dan nahnu itu dilihat dari khobarnya. Jadi ummahat harus tahu ini adalah susunan mubtada khobar. Ana maridun misalkan. Ya. Mana mubtadanya, mana khobarnya? Ana mubtada. Nah, mubtada. Maridotun Khobar. khobar. Nah, khobar, ya, mim adalah mubtada. Nah, khobarnya itu kita bisa tahu laki-laki perempuan dari khobarnya. Oh, maridotun berarti ana maridotun perempuan. Ana maridun, oh berarti ana yang dimaksud laki-laki. Seperti itu. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik, ya, hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita masuk pada poin yang ke-7. Maafi soal? Maafi soal. Alhamdulillah. Baik, kita masuk kepada poin yang ke-7. Iqra waktub. Raqam wahid. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. Zahaba Zahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. Ya. Zahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. Ya, artinya apa ummahat? Setelah pergi. ayahku Ayahku telah pergi pergi ilal qahirati.
Ya, pergi Kairo ke tuh Kairo. Kairo, Oh, Qahirah. Kairo. Kota Sepekan Kairo. Kairo. Qabla usbu'in. sebelum Artinya, belum. sepekan lalu. Pekan sebelum lalu. Bukan lalu. ya, sepekan yang lalu. Qobla. Kenapa Oh, ini digabung. digaris bawahi? Karena Digabung. kita belajar tentang dzaraf. Ya, dzaraf itu adalah keterangan. Ada dzaraf, ada dua dzaraf yang harus dipelajari. Yang pertama adalah dzaraf al-makan. Yang kedua adalah dzaraf az-zaman. Ya. Dzaraf makan itu berkaitan tentang tata letak ya. Dzaraf zaman berkaitan tentang waktu. Ya. Dzaraf makan terkait dengan tata letak. Contohnya kita semua sudah tahu ya. Ada fauqa. Apa fauqa, Ummahat? Di atas. Di atas. Ada indah. Di samping. Di samping atau di sisi. Ada lagi ma'a. Bersama. Ini semua sudah kita pelajari nih. Ya. Dan masih banyak lagi. Ciri-ciri khususnya dzaraf makan dan zaman itu harokat akhirnya apa? Kasroh. Fathah. Dorobnya fathah. Dzarafnya fathah. Kalau setelahnya kasroh. Ya, berarti sama mengikuti dengan hukum huruf Huruf jar. jar. Ya. Nah, contohnya kalau untuk zaman, nah ini yang kita bahas nih. Ada qabla. Ada Ba'da. ba'da. Ya. Apakah ada lagi? Ada, cuman kita belum bahas dan nanti akan pembahasannya lebih detail karena berbeda ya jenisnya. Contohnya qabla dan ba'da. Ya, makanya kalau kita lihat kan qabla usbu'in ya. Usbu'in harokatnya menjadi kasrotain karena bertemu dengan qabla. Ya. Dhahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. Seperti itu. Ya. Qabla zuhri, ba'da zuhri. Nah, ada namanya ba'diyah. Salat ba'diyah. Ada salat qabli. Ya, patokannya salat wajib. Ya, saya mau salat qobliyah subuh berarti sebelum salat wajib salat subuh. Saya mau salat ba'diyah subuh, ada nggak ba'diyah subuh? Nggak ada. Nggak ada. Ada, adanya salat syuruk ya. Atau salat duha. Ya. Ada beberapa demikian dalam memahami berkaitan dengan dzaraf zaman. Lanjut ya, rakam isnan nomor 2. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Kharajta ba'da. Kharajtu Kharajta ba'da dars. Mata kharajtu minal fasli ya Muhammad. Dars. Kharajta ba'da dars. Kharajta, bukan kharajta, kharajtu. Kharajtu ba'da dars. Kan ini ada pertanyaan dan jawaban. Ya. Yang Pertanyaannya jawaban sama. kharajta. Yang pertanyaan kharajtu. Begitu kan? Iya. Ya, kita bahas ya di sini. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu.
Kapan engkau telah keluar atau engkau keluar dari kelas wahai Muhammad? Nah, engkau itu kharajta, ya. Oh, jawabannya kharajtu ya. Kharajtu, Iya, kharajna. jangan sampai ketuker, ya. Ketuker nantinya, ya. Kharajta itu kan kamu. Kalau kharajtu saya. Kan pertanyaan ini mungkin guru yang bertanya. Kapan kamu keluar dari kelas? Kamu. Kharajta. Ya. Maka jawabannya kharajtu ba'da darsi. Saya keluar setelah Versi. apa dars? Pelajaran. 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 Ya, saya keluar setelah pelajaran. Ya. Nah, ini penting juga ya kita belajar fiil. Nanti ya Ummahat akan belajar tentang fiil pada pekan keberapa? Ketiga 3 ya? biasanya. Iya, pekan ketiga ya. Khoroja, khoroju, ya. Khorojat, khorojata, khorojna, khorojta. Nah, ada khorojta, ada khorojtu, ada khorojti, ya. Ada khorojtum. Nah, itu kita harus pelajari ya pelan-pelan ya. Rakam salasa. Kita lanjutkan, silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. Zahabtu Sahabat ilal ilal masjid masjid azan. Azan. Zahabtu Oh, ilal zahab. masjid. Zahabtu ilal masjidi qoblal adzan. Memang yang mau Ibu Dede apa? Apa enggak konsen Ustaz? Oh iya, nggak apa-apa. Ya, pelan-pelan saja Ibu Dede. Ya, kita memaklumi ya dengan kondisi yang ada. Zahabtu itu artinya saya pergi. Telah pergi. Ya, saya telah pergi ini kan memberikan informasi bahwa saya yang telah pergi. Ya. Kemana? Ke masjid. Qoblal adzan. Apa arti qoblal adzan? Belum azan. Sebelum azan. Nah, sebelum adzan. Ya, adzan itu apa ya, Ummahat? Panggilan. 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 Ya, panggilan. Sahih. Ya. Tapi kan panggilan beda bahasa Arabnya. Nada yunadi. Ada da'a yad'u. Tapi ini adzan. Adzan ini dari mana? Azina ya'zanu. Kalau kata kerjanya adzana yu'adzinu. Azan. Ya. Mungkin pernah dengar kata izin. Izin. Iya. Apa itu izin? Bahasa Indonesia tuh izin apa? Ummahat. Izin itu minta diperbolehkan. Permisi. Diperbolehkan. Diperbolehkan. Permisi. Izin itu, kalau kita bicara secara bahasa, kenapa azan itu diambil dari kata izin? Ya, memberikan izin, ya, karena azan itu adalah perkara yang dimana seseorang melakukan sebuah ritual ibadah yang disyariatkan. Makanya disebut dengan azan. Karena setelah azan ada ibadah yang dilakukan. Ibadah apa itu? Sholat. Diizinkan untuk ibadah. Ibadah apa itu? Sholat. Sholat. Sholat qabliyah kan? Ada sholat qabliyah. Ya, berdoa, berzikir sebelum sholat wajib. Ya. Nah, makanya diizinkan untuk beribadah pada Allah pada saat azan dikumandang. Nah, berikutnya rakam arba'ah, wahid isnan salasah.
Mata Mata zahaba umuki ulal riyad Riyad ya ya aminatu aminatu Dahaba qabla syahrin. qabla syahrin. qabla syahrin. Qabla syahrin. Ya, Masya Allah. Tayyib. Mata zahaba ammuki ila riyadhi ya aminatu zahaba qabla syahrin. Apa artinya ummahat? Kapan? Kapan Anu ibumu pergi pergi ke Riyadh Riyadh ya Aminah, Dia dia telah pergi bulan lalu. bulan lalu. bulan lalu. Masya Bulan Allah. lalu. Kapan pamanmu? Paman dari Aminah bapak apa ibu nih? Dari bapak. Dari bapak. Ya. Kapan pamanmu pergi ke Riyadh? Riyadh ini apa ya? ibu kota Negara Kota Ibu Arab, kota apa? ibu Saudi. kota negara. Arab Saudi. Ya. Ibu kotanya adalah Riyadh. Iya. Ya, wahai Aminah. Dhahaba qabla syahrin. Artinya, Oh, Dia telah Sebulan pergi yang dia telah lalu. pergi sebulan lalu. Bulan lalu. sebulan yang Lalu. lalu. Qabla syahrin. Bulan lalu. Ya, Masya Allah. Ya, syahrun. Syahrul Ramadan. Ya, artinya bulan. Sahih. Rakam khamsah. Ya. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salata. Qabla sebelas sholat sholati kita dahabata ilal ila mato'am Kami la lah dahabatu dahat ba'da sholati. di qabla sholat. Naam. Ya, ini ada perbedaan ya Umahat. Kitabnya ada yang Iya, hitam kok kuning, beda? ada yang putih. Ya, beda bukan berarti susunannya beda. Ya, beda kata bukan berarti susunannya juga berbeda. Nah, ini susunannya sama, cuman berbeda penggunaan kosakatanya. Kalau di buku yang kuning, aba'da sholati dhahabta ilal mat'am. La dhahabtu qabla sholat. Tapi kalau buku yang putih, aqobla sholati dhahabta ilal mat'am. La dhahabtu ba'da sholat. Seperti itu ya. Alaysa kadzalik? Ya, bala. bala Bala. Bala, Ustaz. Ya. Memang beda sedikit saja. Tapi memang maknanya berbeda. Susunannya sama. Dia dhorof juga. Apakah setelah sholat engkau pergi ke tempat makan? Ya, tidak. Saya pergi ya sebelum sholat. Belum Kalau di sholat. buku kuning, ya. Di buku putih kebalikannya. Ya, apakah sebelum sholat engkau pergi ke tempat makan? Tidak. Ya, saya pergi setelah sholat. Jadi yang benar sebelum yang bagus ya, kita bicara bukan masalah benar atau salah. Yang afdol ya sebelum sholat atau setelah sholat makannya Umar. Setelah Sebelum sholat. sebelum sholat. Sebelum sholat kenapa? Limada? udah lapar. Hadisnya begitu katanya Ustaz, biar sholatnya nggak ingat makan. Tergantung. Hadisnya ketika sudah dihidangkan makanan. Ya, kan kita belum pesan makanan, belum dihidangkan. Ya, kalau sudah ada dihidangkan makanan, maka makanlah dulu. Ya, makan dulu itu bukan berarti meninggalkan sholat berjamaah. Ya, bagi laki-laki atau menunda sholat. Tapi dicicipi dulu, dimakan secukupnya, baru lanjut sholat. Ya, kalau memungkinkan.
Kalau tidak memungkinkan, habiskan dulu baru sholat. Ini apabila kasusnya sudah dihidangkan. Kalau belum dihidangkan, tergantung kondisinya lapar atau masih kenyang. Kalau kondisinya lapar, makan dulu sebelum sholat. Ya. Khawatir nanti ketika sholat ingat makanan-makanan yang ingin dibeli atau dimasak. Tapi kalau masih kenyang, maka sholat dulu baru makan. Ya, jadi mengkondisikan. Poinnya apa? Jangan sampai mengganggu ya kehusyuan kita dalam melaksanakan sholat. Ya, karena itu bagian rukun ya, rukun sholat itu harus khusyuk. Ya, fahim tunna umahat. Fahimna insya Allah. Kalau lagi sholat tuh ada aja gitu Mm-mm. terlintas pikiran apa aja gitu. Itu gimana ya cara supaya bener-bener nggak ada gitu pikiran itu? Iya, iya. Kalau nggak ada pikiran bisa gila dong. Nah, jadi harus dimengerti satu redaksi hadis yang kita semua harus memaklumi dan lumrah ya, dan berusaha untuk menghindari dan berusaha untuk mengingat hadis ini. Tatkala azan dikumandangkan, maka Nabi SAW mengatakan setan itu lari terbirit-birit ya, bahkan biddurat ya, terkentut-kentut ya. Ketika setelah azan sudah dikumandangkan, maka setan kembali mengganggu kita ya. Lalu setelah itu iqomah dikumandangkan, maka setan pun lari lagi ya. Setelah iqomah, setan mengganggu kita ketika sholat ya, dengan mengingat sesuatu yang kita pernah lupa di waktu selain sholat. Saat di waktu sholat kita ingat ya, ternyata kompor masih nyala misalkan lagi sholat itu ya, ibu-ibu biasanya di rumah gitu ya, oh ternyata ingat ini ingat itu di perjalanan ya. Nah, jika orang tersebut ya kuat ya menahan hal tersebut, maka setan akan menggodanya dengan beratus-ratus kali lipat, yaitu dengan apa? Melupakan rokaat yang kita saat itu sedang sholat. Pernahkah kita lupa rokaat dalam keadaan sholat, Ummahat? Pernah. Iya, Ustadz. Iya, ya pernah. Ini udah berapa rokaat ya? Ya, padahal sholat kita paling banyak berapa sih, Ummahat? Berapa rokaat? Paling banyak hanya 4. Tapi kok bisa lupa? Ya, bisa lupa. Tapi kalau ngitungin uang nggak lupa gitu ya. Kok bisa gitu ya? Kenapa ya Ummahat ya? Nah itu. Karena hadis Nabi yang menyatakan demikian. Tugas kita mengingatkan dan terus beristighfar, minta ampun ya kepada Allah. Ya, dan itu sunnatullahnya demikian. Kalau sholat gangguannya itu. Ya. Tapi digunakan oleh sebagian para ustadz yang mengatakan bahwa kalau Anda sering lupa, maka sholat 2 rakaat. Insya Allah saat sholat bisa ingat apa yang pernah dilupakan. Ya. Kalimat ini berbahaya, Ummahat. Ada ustadz yang memberikan amalan tersebut. Kalau sering lupa, banyakin sholat. Ya. Oh, berarti saat ia sholat, dia ingat sesuatu di luar sholat, itu merupakan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Bukan kebaikan, itu keburukan, Ummahat. Ya. Kalau biar ingat ya apa yang kita lupakan, coba sholat 2 rakaat. Ya, pasti ingat tuh. Ya, maka akan keluar substansinya, tujuan sholat apa.
beribadah kepada Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal Wal munkar. munkar. Perbuatan keji. Ternyata ada ulama yang menyatakan kalau kita mengingat-ingat sesuatu di luar sholat pada saat kita sholat itu termasuk perbuatan keji. Ya, ini kita sedang berhadapan kepada yang Maha Kuasa. Khusyuk dan tunduk dengan poin minta ampun dan minta taubat. Minta ganjaran. Ternyata ingat ya, lagi masak air belum dimatiin. Kira-kira punya adab gak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak sopan. Gak sopan. Ibarat Ibu Dede ketemu Bapak Presiden gitu ya, lagi salaman terus ingat, oh iya, air di rumah belum dimatiin kerannya. Ya, nggak akan konsen itu. Ketemu ya pejabat gitu ya, ketemu orang bertamu nggak akan konsen. Konsentrasi kita buyar dan kita tidak khusyuk memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Ya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penyimpangannya yang terjadi. Ya, Thayyib. Hal min soal ada yang ditanyakan, Umahat? Ustaz, kalau kayak tadi sholat ingat air gitu belum dimatiin atau ada teringat sesuatu yang bahaya gitu terus kita batalkan aja sholatnya nggak apa-apa Ustaz? Nah, ini masuk kepada ranah hukum fikih. Ya, kalau seumpama kedaruratannya itu besar, bisa membahayakan, maka kita boleh membatalkan sholat kita. Ya, seperti apa? Seperti lagi sholat, ingat ya, nanti takut kebakaran ya, kompor masih nyala misalkan. Ya, boleh gak kita batalkan? Boleh. Ini pendapat yang pertama, dan ini meskipun berbeda pendapat ya di antara imam 4 mazhab, ini pendapat yang mayoritas. Nah, kalau seumpama lagi sholat terus gempa Umahat, ya, apa yang harus kita lakukan? Batalkan atau lanjut? Lagi gempa Lanjut. bumi kan masuk berita tuh, gempa bumi takut plafonnya jatuh gitu ya. Kira-kira kita batalkan, lari keluar, Batalkan. atau lanjut sholat? Batalkan. Menyelamatkan diri. Kenapa? Bukankah orang yang sholat lalu terkena reruntuhan termasuk orang yang mati syahid? Iya. Iya, berarti menghindari ya agar kita tidak mendapatkan mati syahid dong kalau begitu, kabur. Jadi lanjut aja Ustaz. Nggak Enggak, gitu saya juga. nanya. Ini lagi Kayak kalau nanya ada ular diskusi. juga kan kita menghindar, Ustaz. Ada ular, kita menghindar. Tapi dalam kondisi masih sholat, bisa. Itu yang pernah diajarkan Nabi SAW ketika perang gitu ya. Tidak dibatalkan, tapi kita menghindar dari gangguan tersebut. Nah, kalau gempa gimana? Ada, ya sebelum saya jawab ya, apa? Di antara kabur, alasannya apa kabur? Membahayakan ya? Iya, kan Iya, takut. dia menyelamatkan diri, Ustaz. Menyelamatkan diri. Tapi kalau ternyata tidak membahayakan gimana? Setelah batal, oh masjidnya nggak kenapa-napa, Mbak. Ya, sholat lagi. Sholat aja berarti ya Ustaz. Sholat aja Iya. terus. Maka jawabannya ada dua pendapat. Ya, dua-duanya sahih. Yang pertama adalah tetap sholat. Karena yang mengetahui situasi kondisi diri kita. Oh, ternyata kemungkinan besar nggak akan jatuh nih plafon. Ya, kita tetap sholat. Ya, perkiraan kita.
Mm-mm. Ya, tidak salah juga orang yang langsung kabur karena punya perkiraan yang berbeda. Berbeda. Ya, kemungkinan sih jatuh ini gitu ya. Dan Mm-mm. tidak ada unsur kesengajaan. Jangan sampai ya, ada kesengajaan, saya mau sholat, kalau gempa biarin aja. Biarin saya kena pelapon, hitung-hitung mati syahid. Mm. Nah ini namanya bukan mati syahid. Ya, namanya mati konyol. Ya, kenapa demikian? Karena ia niatkan ya dengan caranya sendiri untuk mati syahid, bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Fahim tunna umahat. Fahimna insyaallah. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Baik, untuk tugas kali ini adalah umahat mencari satu dzaraf makan dan satu dzaraf zaman di dalam Al-Qur'anul Karim. Sudah pernah belum ya? Belum ya? Belum Ustaz. Ya. Dzaraf makan bebas apa saja. Nanti cari ya. Di googling dzaraf makan apa saja. Dzaraf zaman apa saja. Karena kita belum bahas semuanya. Ada banyak sekali dzaraf makan dan dzaraf zaman. Nanti dicari di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Seperti itu. Fahim tunna umahat. Fahimna insyaallah Ustaz. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Tayyib. Hadza ma aqulu lakum. Ini mungkin ya yang bisa disampaikan umahat. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Insyaallah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, Amin. ya, dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan membaca bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.